Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi proposal dan latihan penelitian. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Eka. Ya, terima kasih. Pertama, definisi proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen tertulis yang berisi rancangan atau rencana sistematis dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan dan acuan utama dalam pelaksanaan penelitian serta sebagai alat untuk meyakinkan pihak-pihak terkait, misalnya dosen, pembimbing, institusi, atau pemberi dana, mengenai pentingnya penelitian tersebut. Kemudian Sugiono 2017 dalam buku metode penelitian kualitatif dan R&D, Sugiono menjelaskan bahwa proposal penelitian adalah dokumen yang merumuskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, serta metodologi yang akan digunakan dalam proses penelitian untuk memberikan arah yang jelas kepada peneliti. Menurut para ahli, proposal penelitian memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, perencanaan. Proposal membantu peneliti merencanakan penelitian serta secara struktur termasuk pengumpulan data dan analis. Yang kedua, persuasi. Proposal berfungsi untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti yang diusulkan layak dilakukan dan memiliki nilai ilmiah atau praktis. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Proposal menjadi dokumen yang mendokumentasikan ide, rencana, dan tujuan peneliti. Selanjutnya ada konsep latihan penelitian. Latihan penelitian merujuk pada kegiatan praktis yang bertujuan untuk melatih individu, baik mahasiswa, peneliti pemula, maupun akademisi dalam mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian secara efektif. Latihan ini mencakup berbagai aspek penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analis, hingga pelaporan hasil penelitian. Konsep latihan penelitian berfokus pada penguatan kompetensi praktis yang mendukung pemahaman teori yang diajarkan dalam pembelajaran formal. Tujuan latihan penelitian itu tersendiri ada: yang pertama, memahami proses penelitian, yaitu menguasai langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan penelitian. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh materi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep latihan penelitian. Tujuan latihan penelitian memahami proses penelitian, menguasai langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan penelitian, mengembangkan keterampilan praktis melalui latihan langsung. Peserta dapat belajar bagaimana mengumpulkan data, menganalisis, dan menyajikan temuan penelitian secara sistematis. Ketiga, meningkatkan kemampuan analisis. Tujuan latihan ini juga mengasah kemampuan analisis data dan membantu peserta dalam menyusun kesimpulan yang valid berdasarkan hasil penelitian. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada pengalaman praktis. Latihan ini memberikan pengalaman yang langsung yang sangat diperlukan dalam dunia penelitian yang seringkali tidak sepenuhnya didapatkan dalam pembelajaran teori. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan metodologi. Latihan penelitian memberikan kesempatan untuk mempraktikkan metode-metode penelitian yang diajarkan, baik itu metode kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga yaitu pengembangan pemikiran kritis. Dengan terlibat dalam kegiatan penelitian, peserta dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, seperti merumuskan masalah penelitian, mengembangkan hipotesis, dan menyusun argumen berdasarkan data yang ada. Selanjutnya ada proses dalam latihan penelitian. Yang pertama yaitu ada penyusunan proposal. Peserta diajak untuk merancang proposal penelitian yang jelas dan terstruktur, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan. Yang kedua ada pengumpulan dan analisis data. Peserta dilatih untuk mengumpulkan data melalui berbagai teknis, entah itu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain, dan menganalisisnya menggunakan alat dan teknis analisis yang sesuai. Yang terakhir ada penulisan laporan penelitian. Latihan ini juga melibatkan penulisan laporan penelitian yang memuat hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Denis.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke prinsip dasar penelitian ilmiah. Prinsip dasar dalam penelitian ilmiah menjadi landasan yang sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan yang valid, reliable, dan dapat diterima oleh komunitas ilmiah. Berikut ada beberapa cara prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu objektivitas, yang merupakan prinsip yang mengutamakan keadilan dan ketidakberpihakan dalam seluruh proses penelitian. Seorang peneliti harus menjaga jarak antara diri mereka dan subjek penelitian untuk menghindari bias yang dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua yaitu keterbukaan, yang dimana mengharuskan peneliti untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian dengan jelas dan transparan, mulai dari perencanaan hingga analisis dan penyajian hasil. Yang ketiga yaitu replikasi. Penelitian ilmiah yang baik harus dapat direplikasi, artinya jika penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti lain dengan menggunakan metode yang sama, hasil yang serupa harusnya bisa dapat diperoleh. Yang keempat yaitu sistematis, yaitu melalui langkah-langkah yang terstruktur dan mengikuti aturan yang logis. Yang kelima adalah empiris, menekankan bahwa penelitian ilmiah harus didasarkan pada data yang dapat diobservasi dan diukur secara langsung. Yang keenam yaitu verifikasi. Dalam penelitian ilmiah, hasil yang diperoleh harus dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya. Yang ketujuh yaitu pengendalian variabel. Penelitian ilmiah yang baik memerlukan pengendalian terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedelapan adalah relevansi, mengharuskan penelitian ilmiah untuk fokus pada masalah yang penting dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ilmiah dapat dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan pendekatan, tujuan, dan metode yang digunakan. Setiap jenis penelitian memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa jenis penelitian yang umum dilakukan. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Yang ketiga adalah penelitian eksperimental. Yang keempat penelitian deskriptif. Yang kelima yaitu penelitian pengembangan atau R&D. Yang keenam penelitian korelasional. Dan yang ketujuh yaitu penelitian fenomenologi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Sahrul. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya pribadi. Selanjutnya itu pendekatan dan desain penelitian. Jadi pendekatan dan desain penelitian ini adalah dua elemen penting yang membantu peneliti dalam merancang dan melaksanakan penelitian secara sistematis. Keduanya ini saling terkait dan mendasari seluruh proses penelitian untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pendekatan penelitian sendiri itu yang pertama ada pendekatan kualitatif, yang kedua pendekatan kuantitatif, dan yang ketiga pendekatan campuran atau sering disebut mixed methods. Selanjutnya untuk desain penelitian. Yang pertama ini ada desain penelitian eksperimental. Yang kedua, desain penelitian deskriptif. Yang ketiga, desain penelitian korelasional. Yang keempat, desain penelitian longitudinal. Yang kelima, desain penelitian cross-seksional. Selanjutnya ini teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahapannya itu yang pertama ada observasi, yang kedua itu wawancara, yang ketiga kuesioner atau survei, yang keempat studi dokumentasi, yang kelima tes, yang keenam FGD atau focus group discussion, yang ketujuh itu pengukuran alat atau instrumen. Terus selanjutnya ini teknis analisis data. Teknis analisis data ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian dengan tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Untuk teknik analisis data kualitatif itu ada tiga macam. Yang pertama ini analisis tematik, yang kedua ini analisis konten, yang ketiga analisis naratif.
Terus selanjutnya untuk teknis analisis data kuantitatif itu yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua uji statistik inferensial, yang ketiga analisis korelasi, dan keempat regresi. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan proposal dalam penelitian. Yang pertama ini menyusun latar belakang masalah, yang kedua merumuskan masalah penelitian, yang ketiga menyusun tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat membahas tinjauan pustaka, yang kelima menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis, yang keenam menentukan metode penelitian, yang ketujuh menyusun rencana, anggaran, dan jadwal penelitian, delapan itu menyusun daftar pustaka. Jadi penyusunan proposal penelitian ini merupakan tahap awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk merencanakan dan mengorganisasi penelitian secara sistematik. Terus selanjutnya ini studi kasus atau contoh praktis dalam latihan penelitian. Jadi studi kasus atau contoh praktis merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam latihan penelitian untuk menghubungkan teori dengan situasi nyata. Definisi studi kasus dalam latihan penelitian: studi kasus adalah metode penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap sebuah fenomena, peristiwa, organisasi, kelompok, atau individu dalam konteks kehidupan nyata. Ciri utamanya itu studi kasus bersifat spesifik, mendetail, dan biasanya mengkaji fenomena yang kompleks dalam lingkungan aslinya. Tujuannya itu memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menganalisis situasi nyata dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia. Selanjutnya ini studi kasus atau contoh praktik dalam latihan penelitian. Pentingnya studi kasus dalam latihan penelitian ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ini meningkatkan pemahaman teoritis. Yang kedua juga melatih pemecahan masalah. Yang ketiga mengembangkan keterampilan penelitian. Yang keempat menghadirkan relevansi praktis. Adapun langkah-langkah menerapkan studi kasus dalam latihan penelitian, yang pertama itu memilih kasus yang relevan. Yang kedua menentukan fokus penelitian. Yang ketiga mengumpulkan data terlebih dahulu. Yang keempat menganalisis kasus. Dan yang terakhir itu menyajikan temuan. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara saya, saudara Fikri Rizky, boleh. Jadi izin melanjutkan. Sini ada studi kasus atau contoh praktis dalam pelatihan penelitian. Contoh studi kasus dalam latihan penelitian, yang pertama ada bidang pendidikan yang mengkaji efektivitas metode pembelajaran berbasis teknologi pada siswa di sekolah tertentu. Yang kedua bidang bisnis, menganalisis strategi pemasaran digital yang digunakan oleh sebuah perusahaan startup untuk meningkatkan penjualan produk. Yang ketiga ada bidang sosial. Di sini meneliti dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi di sebuah desa. Yang keempat ada bidang lingkungan yang mengkaji keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis komunitas di kota tertentu. Selanjutnya ada implikasi dan manfaat studi kasus. Yang pertama pembelajaran kontekstual. Mahasiswa dapat memahami bagaimana teori diterapkan dalam konteks spesifik. Yang kedua peningkatan kreativitas. Proses ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi atas masalah yang kompleks. Yang ketiga, persiapan karir profesional. Dengan pengalaman mempelajari kasus nyata, mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi dalam latihan penelitian. Tantangan dalam latihan penelitian, yang pertama keterbatasan pemahaman terhadap metodologi penelitian. Yang kedua keterbatasan sumber daya. Yang ketiga kesulitan mengidentifikasi masalah penelitian. Yang keempat kurangnya penguasaan teknologi. Yang kelima hambatan komunikasi dengan pembimbing. Selanjutnya solusi untuk mengatasi tantangan. Di sini ada yang pertama meningkatkan pemahaman metodologi, yang kedua mengelola sumber daya dengan efisien, yang ketiga mendefinisikan masalah penelitian dengan jelas, yang keempat meningkatkan keterampilan teknologi, yang kelima meningkatkan komunikasi dengan pembimbing. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 14, yaitu terkait dengan proposal dan latihan penelitian. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk halayak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.